Guys, kita lanjut. Patung iblis yang berkobar dengan api hitam mengacungkan tinjunya dengan ruang yang meletus di bawahnya. Setelah itu, energi destruktif dan panas dengan ganas menghantam badan surgawi Netherworld Agung. Itu adalah tinju yang bisa dengan mudah membunuh penguasa bumi sempurna biasa. Berdiri di badan surgawi Netherworld besar, Mosin melihat tinju yang datang ke arahnya dan mencibir sebelum membentuk segel dengan kedua tangannya menyatu. Ilusi. Badan surgawi besar Netherworld berdesir sebelum siluet hitamnya berubah menjadi ilusi, membiarkan tinju itu melewatinya. Telapak tangan Netherworld, ketika benda langit Netherworld besar berubah menjadi ilusi, Mosin menghentakkan kakinya dan telapak benda angkasa itu berubah menjadi substansial bersama dengan aura es yang menyerang patung iblis api. Telapak tangan yang besar telah menyebabkan patung iblis api bergetar sebelum dihembuskan kembali dengan aura dingin yang sombong yang merusak patung itu. Tetapi nyala api yang pekat menghalangi serangan pada sosok kolosal itu. Membunuh, dengan serangannya terhalang, komandan klan iblis api langsung berkobar dan meraung. Dengan nyala api di patung iblis api, itu menyerang Mosin sekali lagi. Menghadapi komandan ganas dari klan iblis api, Mosin dengan dingin mencibir dan menyerbu dengan badan surgawi Netherworld besar. Saat dua kolosi bentrok, keributan itu begitu mengejutkan sehingga tidak ada yang berani mendekati mereka. Takut mereka akan terlibat dalam pertempuran. Saat Mosin dan komandan klan iblis api bertarung, pertarungan Xuan Luo dan klan iblis pedang juga telah mencapainya. Pisau iblis terbang keluar seperti rumah jagal. Siapapun yang tersapu oleh aura pedang, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan akan diubah menjadi pasta daging. Itu juga meninggalkan bekas pedang tanpa dasar di tanah. Namun, Xuan Luo tidak takut akan hal itu dan kecemerlangan tubuh pagoda agung diselimuti cahaya, membentuk pertahanan yang tidak bisa dipecahkan. Dengan demikian, tubuh pagoda besar secara paksa diseret ke dalam badai aura pedang, memungkinkan aura pedang yang tajam menimbulkan malapetaka. Tapi tidak peduli apa, serangan itu tidak bisa menembus pertahanan tubuh pagoda agung. Tubuh bersinar tak berujung yang legendaris memiliki pertahanan paling kuat di dunia. Dan tubuh pagoda agungku telah mewarisi kelebihannya. Jadi, seranganmu tidak akan bisa menembus pertahananku. Berdiri di bahu tubuh pagoda besar, Xuan Luo samar-samar tersenyum saat dia melihat ahli dari klan iblis pedang. Segel cahaya. Seiring dengan raungan Xuan Luo, kilau tak terbatas menyelimuti pedang besar dan ahli dari klan iblis pedang. Di bawah pancaran cahaya, aura pedang yang kejam sebenarnya dengan cepat melemah. Pedang iblis itu sepertinya jatuh ke rawa. Kecepatannya secara bertahap melambat dengan kilau yang menyelimuti tubuh bilah dan penggunanya. Merasakan perubahan, wajah ahli Blade Demon Clan berubah. Dia bisa merasakan aura iblis pada bilah iblis sedang disegel. Jelas, dia telah meremehkan kemampuan Xuan Luo untuk menyegel. Namun, Xuan Luo tidak memberinya banyak waktu untuk terkejut. The Great Pagoda Body melangkah mendekat dan Divine Pagoda tanpa henti memancarkan kilau yang terbentuk menjadi tombak yang terbang menuju ahli lemah dari Blade Demon Clan. Pakar klan iblis pedang itu meraung, dan dengan pikiran, pedang besar itu mulai menari dengan aura iblis yang melonjak untuk menahan serangan kuat dari Xuan Luo. Tapi dilihat dari kelihatannya, dia sepertinya secara bertahap jatuh ke tangan yang lebih rendah. Saat Mosin dan Xuan Luo perlahan-lahan unggul dalam pertempuran mereka, moral mereka yang berasal dari dunia seribu besar melonjak. Untuk suatu periode, klan Vien bahkan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kedua orang itu benar-benar sesuatu. Mu Chen juga terkejut melihat adegan ini sambil menyipitkan matanya. Ahli Flame Demon Clan dan Blade Demon Clan sama-sama sangat merepotkan. Tapi mereka berdua masing-masing ditekan oleh Mosin dan Xuan Luo, sehingga kekuatan keduanya bisa terlihat. Tapi, Mu Chen tidak berpikir bahwa pertempuran akan berakhir dengan mudah. Itu juga ketika pikiran-pikiran itu beredar di benak Mu Chen, komandan klan iblis api adalah orang pertama yang menunjukkan celah, dan terlempar beberapa ribu kaki jauhnya oleh tusukan badan surgawi Netherworld besar. Komandan klan iblis api meludahkan seteguk darah hitam sebelum menatap Mosin dengan marah. Melihat bahwa faksi klan Vien menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dia meraung ke arah langit. Si Tianyu, kenapa kamu belum bergerak? Raungannya bergemuruh dan bergema di antara langit dan bumi. Pada saat itu, bahkan suara-suara di medan perang menjadi sunyi. Si Tianyu, ketika Mu Chen mendengar suara komandan Flame Demon Clan, pupil matanya menyempit.
apakah orang itu juga ada di sini? Haha, Yan Lu, saya tidak menyangka bahwa, sebagai komandan klan iblis api, Anda sebenarnya tidak akan berguna untuk dipaksa dalam keadaan seperti itu oleh anak nakal dari dunia seribu besar. Ketika suara komandan klan iblis api mendarat, tawa yang memekakkan telinga bergema. Semua orang langsung mengarahkan pandangan mereka dan melihat siluet hitam di altar, melihat ke bawah dengan ejekan di matanya. Ketika Xuan Luo, yang menghadapi ahli klan iblis pedang, melihat siluet itu, dia menyipitkan matanya, dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya yang berasal dari yang terakhir. Bertingkah seperti tempat besar, turun dari altar untuk tuan muda ini, tatapan dingin Mo Xin terpaku pada siluet itu saat dia mendengus dingin. The Great Netherworld Celestial Body berjalan melintasi ruang angkasa dan muncul di depan siluet hitam, bersama dengan kekuatan destruktif, dan menabrak Si Tianyu. Si Tianyu melipat tangannya dengan aura mematikan di matanya saat dia melihat badan surgawi Netherworld besar dengan ejekan. Menghadapi serangan ganas seperti itu, dia sebenarnya tidak punya niat untuk bertahan. Dia hanya bersiul lembut saat ini. Ketika dia selesai berbicara, ruang di depan Si Tianyu berfluktuasi dan kerangka muncul dengan kecepatan cepat yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Kerangka itu tidak memiliki vitalitas apapun, tetapi ketika itu muncul, apakah itu Mu Chen, Xuan Luo atau bahkan Mo Xin, pupil mereka menyipit, mereka bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan dari kerangka itu. Kerangka itu mengangkat matanya yang cekung dan mengulurkan tangan yang tersisa dan dengan santai menamparnya, berbenturan dengan pukulan besar itu. Suara yang dalam terdengar pada saat itu, dengan ruang pecah menjadi pecahan seperti kaca. Setelah itu, semua orang terkejut ketika mereka melihat siluet besar menderita pukulan besar dan meledak seperti bola meriam. The Great Netherworld Body meninggalkan jurang besar di tanah yang panjangnya beberapa meter sebelum siluet besar itu berhenti. Mo Xin, yang berdiri di bahunya, meludahkan seteguk darah dengan syok berat di wajahnya. Dia merasa tidak percaya saat dia melihat kerangka yang berdiri di depan Si Tianyu. Dia tidak percaya bahwa bahkan setelah menggunakan tubuh Netherworld besar, dia masih begitu mudah terpesona. Seluruh wilayah menjadi sunyi. Tim lain yang semangatnya telah meningkat beberapa saat yang lalu merasakan seember air mengalir ke atas mereka yang membuat mereka merasa kedinginan. Mereka melihat kerangka itu dengan ketakutan. Kekuatan macam apa yang bisa meledakkan Mo Xin dengan begitu mudah? King Xuang dan King Ling juga terkejut di mata mereka, dan yang terakhir bahkan mulai gemetar. Xuan Luo juga berhenti ketika dia melihat kerangka itu dengan ketakutan di matanya sebelum berbicara. Kata demi kata, ini adalah mayat seorang raja. Untuk dapat memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, Xuan Luo tidak dapat menemukan alasan lain selain mayat seorang raja. Lebih jauh lagi, dia juga bisa merasakan jejak seorang raja yang datang dari mayat itu, yang selanjutnya memverifikasi spekulasinya. Meskipun aura itu samar, seorang raja tetaplah seorang raja, sebuah eksistensi yang sebanding dengan alam penguasa surgawi, terlepas dari apakah mereka penguasa bumi yang disempurnakan, mereka tetaplah semut penguasa surgawi. Ketika dia berbicara, itu menyebabkan seruan ketakutan dari banyak tim, jika bukan karena fakta bahwa setiap orang yang bisa sampai di sini semuanya adalah elit. Bahkan mungkin ada orang-orang yang memiliki keinginan untuk melarikan diri sekarang. Tidak ada yang menyangka akan menghadapi seorang monark, bahkan jika itu adalah mayatnya. Memang, Si Tianyu menganggukkan kepalanya saat dia memandang rendah semua orang dan berkata dengan lemah, "Bawa orang-orangmu dan pergi dari sini, pangeran ini akan menempati lapisan ini." Wajah Xuan Luo berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi dia tidak bergerak. Karena dia bisa merasakan bahaya yang datang dari mayat itu, bahkan dia tidak yakin bisa menang. Saat Xuan Luo terdiam, seluruh wilayah menjadi tertekan dan banyak tim menghela nafas putus asa. Tapi tiba-tiba, mereka melihat siluet perlahan naik ke langit. Mu Chen, King Xuang dan King Ling tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika melihat siluet itu. Berdiri di langit, Mu Chen memandang rendah Si Tianyu yang berada di altar dan suaranya yang tenang bergemuruh seperti guntur saat bergema di antara langit dan bumi. Kamu menangkap mayat itu tepat di depan mataku, dan sekarang, aku akan menjadi satu untuk mengambilnya kembali. Suara Mu Chen terdengar di wilayah ini, yang menarik banyak tatapan terkejut.
karena mereka tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang menonjol melawan si Tianyu akan menjadi penguasa bumi yang lebih besar. Dia mencari kematian. Tatapan Mo Xin berubah dingin saat dia melihat siluet Mu Chen. Dia sudah merasakan kekuatan mayat raja ketika dia bertarung melawannya sebelumnya. Menurut perkiraannya, bahkan jika dia telah mengeluarkan semua kekuatan dan kartu trufnya, peluangnya untuk menang tidak tinggi. Mayat itu terlalu kuat. Sedangkan Mu Chen telah berdiri melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Mo Xin, yang menurut pandangan terakhir, hanyalah mencari kematian. Xuan Luo menyipitkan matanya dengan lengkungan mengejek di bibirnya. Dia juga mengejek betapa kurang ajarnya Mu Chen. Kakak King Xuang, bisakah dia melakukannya? King Ling mau tidak mau menarik lengan baju King Xuang. Meskipun mereka telah menyaksikan kekuatan Mu Chen, dia masih merasa di dalam hatinya bahwa Mu Chen lebih lemah dari Mo Xin dan Xuan Luo. Tapi lawan yang dia hadapi kali ini bahkan lebih menakutkan. Tidakkah Mu Chen melihat bagaimana Mo Xin terlempar? Selanjutnya, si Tianyu masih belum bergerak. King Xuang mengerutkan bibirnya dengan kebingungan di hatinya. Tapi saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali percaya pada Mu Chen. Karena dia telah memilih untuk melakukan ini, saya yakin dia harus percaya diri. King Xuang berkata, dari kontak mereka sebelumnya, Mu Chen adalah orang yang tenang, dan dia bukan tipe orang yang ceroboh. King Ling mengangguk, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri saat ini. Namun, Mu Chen tidak peduli dengan tatapan yang diarahkan padanya. Tatapannya tertuju pada si Tianyu sejak awal dengan tatapan setajam elang. Jadi, ini kamu, si Tianyu sedikit terkejut ketika dia melihat Mu Chen sebelum dia tertawa dengan suara serak, tapi kamu cukup berani karena kamu masih berani berdiri di depanku. Menunjuk mayat itu, si Tianyu tersenyum dengan mata menyipit. Tidak bisakah kamu merasakan kekuatannya? Setelah memperbaikinya, kekuatannya sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Mu Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, terus, itu hanya mayat seorang monark dan bukan monark yang asli. Betapa sombongnya, si Tianyu dengan dingin menjawab setelah melihat bagaimana Mu Chen benar-benar mengabaikan mayat raja. Kita akan tahu apakah aku membual setelah kita bertarung, Mu Chen mencibir. Si Tianyu menatap Mu Chen dengan dingin, niat membunuh berkedip-kedip di matanya. Itu pada saat ini, mayat raja menerkam dan tangannya yang kering menembus ruang, membuat pegangan ke arah tenggorokan Mu Chen. Cakar itu bahkan telah menghancurkan ruang menjadi beberapa bagian, bersama dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, Mu Chen telah melihatnya datang. Jadi ketika ruang hancur, Mu Chen mengetuk kakinya dan dia mundur, meninggalkan bayangan di belakang. Saat dia mundur, jari Mu Chen dengan lembut menyapu cincin hitam itu. Sebuah cahaya menyilaukan meledak dari langit dan semua orang terkejut melihat bahwa beberapa ribu siluet berdiri di tempat lokasi sebelumnya Mu Chen. Ketika ribuan siluet itu muncul, battle wheel besar-besaran menyapu seluruh wilayah ini. Murid Mo Xin dan Xuan Luo telah menyempit pada saat ini. Bahkan dengan ketenangan mereka, mau tidak mau mereka terkejut melihat beberapa ribu yang muncul entah dari mana. Ketika mereka merasakan battle wheel yang tak terbatas, mereka berdua berseru, "Battle wheel, ini tentara." Dengan battle wheel yang begitu kuat, ini pasti pasukan elit. King Ling dan King Xuang juga melebarkan mata mereka, dan mereka berseru setelah beberapa lama, dia benar-benar memiliki pasukan yang begitu kuat. Dari kehendak pertempuran yang dipancarkan oleh tentara, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan seperti King Xuang merasa takut akan hal itu. Itu secara alami tentara naga hitam yang muncul di langit, dengan Jianglong berdiri di depan. Dia berbalik untuk melihat Mu Chen dengan tangan ditangkupkan. Rajamu. Rajamu, beberapa ribu tentara-tentara naga hitam meraung dengan tertib dengan suara mereka bergema seperti guntur yang bergemuruh. Pembentukan tentara ini telah membuat banyak orang terkejut. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya, melihat tentara naga hitam sebelum dia mengangkat dagunya ke arah mayat raja. Komandan Jianglong, kita telah bertemu hal itu lagi. Jianglong berbalik dan matanya dipenuhi dengan kebencian setelah melihat mayat raja dengan mencibir. Rajamu, tolong beri perintah agar kami merobek mayat itu. Kalian sekelompok orang bodoh yang mencari kematian. Si Tianyu tersenyum menakutkan sebelum dia melambaikan tangannya. Membunuh mereka semua. Mayat raja meraung dan aura iblis yang deras melonjak.
Pada saat berikutnya, itu telah mengangkat segudang kaki asap iblis yang terbang menuju tentara naga hitam. Jika itu adalah pasukan biasa yang menghadapi tuduhan mayat raja, mereka mungkin sudah pingsan sekarang dengan semua moral mereka hilang. Tapi tentara naga hitam ini bahkan bisa menekan raja saat masih hidup. Meskipun mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka di tangan Mu Chen, raja juga tidak lain hanyalah mayat. Bertarung, Jiang Long meraung dan ribuan dari tentara naga hitam juga mengeluarkan teriakan. Pada saat berikutnya, battle wheel yang deras telah berubah menjadi lautan tanpa batas. Dan saat bergulir, ia juga meninggalkan beban berat di luar angkasa. Mu Chen pertama kali dikombinasikan dengan battle wheel tentara naga hitam. Merasakan kekuatan mereka yang tak terbatas, lautan battle wheel merentangkan cakar naga, ditutupi dengan rune pertempuran yang tak terhitung jumlahnya saat terbang ke arah mayat raja. Mayat raja meraung dan tidak mundur darinya, itu mendorong telapak tangannya sebagai pembalasan saat tinjunya yang kering berbenturan dengan cakar naga. Saat keduanya bentrok, itu menghasilkan suara yang sangat besar, dan mayat raja didorong mundur oleh cakar naga. Itu begitu banyak sehingga bahkan meninggalkan retakan yang menyebar di luar angkasa, tampak di ambang kehancuran. Mu Chen tidak bisa membantu menyipitkan matanya pada adegan ini. Kekuatan mayat itu benar-benar tumbuh lebih kuat. Kembali di ruang naga hitam, meskipun mayat raja itu tidak lemah, itu masih di sekitar alam penguasa bumi sempurna yang disempurnakan. Tapi setelah disempurnakan oleh Si Tianyu, itu sedikit lebih kuat dari ahli penguasa bumi sempurna puncak biasa sekarang. Meskipun hanya sedikit, itu masih tak tertandingi di antara penguasa bumi yang disempurnakan. Rajamu, bahwa Si Tianyu telah menggunakan seni rahasia untuk memicu energi yang tersisa di dalam mayat itu, saya khawatir hanya 3.000 prajurit tidak cukup untuk menaklukkannya. Suara Jiang Long terdengar di telinga Mu Chen, diselimuti oleh energi spiritual. Jelas, dia juga merasakan bahwa mayat raja telah tumbuh lebih kuat. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum, karena 3.000 tidak berfungsi, maka tambahkan 2.000 lagi. Jiang Long tercengang saat dia dengan cepat menjawab, tapi dengan kekuatan rajamu saat ini, 3.000 adalah batasmu, lagi dan Anda akan menderita dari counter charge. Mu Chen dengan lembut tersenyum saat Mu Chen hitam dan putih muncul di sampingnya. Dia sudah bisa mengendalikan 3.000 tentara naga hitam sendirian, tapi jangan lupakan 3 murni. Dengan bantuan mereka, mengendalikan 5.000 tidak akan menjadi masalah. Mu Chen melambaikan tangannya dan cahaya meledak dari cincin naga hitam sekali lagi. Pada saat berikutnya, 2.000 tentara-tentara naga hitam muncul. Ketika jumlahnya meningkat, itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah, sedemikian rupa sehingga bahkan wajah Mo Xin dan Xuan Luo menjadi jelek. Meskipun mereka dikejutkan oleh 3.000 tentara naga hitam dari sebelumnya, itu tidak cukup bagi mereka untuk merasa takut. Tetapi dengan 2.000 lainnya, skala battle wheel bahkan membuat mereka merasa ketakutan. Itu, dari mana dia mendapatkan pasukan elit seperti itu? Hati Mo Xin sedalam lautan saat dia berteriak di dalam hatinya. Sebagai tuan muda dari klan Buddha kuno, dia jelas memiliki nilai pasukan elit seperti itu. Wajah Xuan Luo berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia dengan dingin melihat siluet Mu Chen. Pada saat ini, dia merasakan pipinya terbakar. Selama ini, dia memandang rendah Mu Chen. Bagaimanapun, dia adalah yang paling menonjol di antara generasi muda klan Buddha kuno, dan bahkan Mo Xin hanya bisa bersaing dengannya. Adapun Mu Chen, dia telah memandang rendah dirinya dan merasa bahwa selama dia bergerak, dia pasti akan dapat dengan mudah menjatuhkan Mu Chen. Jadi, meskipun tenang, dia sebenarnya memandang rendah Mu Chen. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari betapa menggelikannya dia. Itu karena kekuatan yang dia banggakan bahkan tidak bisa menjadi ancaman bagi Mu Chen, dan kekuatan yang terakhir ditunjukkan tidak lebih lemah dari miliknya. Kontras telah menyebabkan wajah Xuan Luo menjadi gelap dengan dingin berkedip di matanya. Dia telah merasakan ancaman signifikan yang datang dari Mu Chen yang bahkan lebih besar dari Mo Xin. Saat hati Mo Xin dan Xuan Luo bergemuruh, 5.000 tentara naga hitam mengumpulkan kehendak pertempuran mereka. Seketika, langit dan bumi berubah dan tekanan mengerikan menyebar dengan keras yang menyebabkan wajah semua orang di sana menjadi serius. Berdiri di atas tentara, Mu Chen hitam dan putih juga telah melangkah ke battle wheel yang besar, membantunya berbagi beban battle wheel.
Saat dia merasakan battle wheel yang besar dan kuat, Mu Chen dengan lembut menghela nafas. Derajat battle wheel ini seharusnya menjadi batasnya saat ini, dan dengan ini, dia akan memiliki kekuatan untuk menghadapi mayat monark itu. Dengan demikian, dia menyapu pandangannya keluar dan melihat wajah si Tianyu yang telah berubah. Ledakan tawa samar terdengar, mau datang dan mengujinya. Mendengar suara provokatif Mu Chen, tatapan si Tianyu berkedip dengan cahaya dingin saat dia tersenyum sinis. Kamu pikir kamu bisa bertarung denganku dan mayat raja dengan lebih banyak orang? Betapa naifnya. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan dengan brutal berkata, sembeli seluruh pasukan ini dan jangan biarkan seorang pun hidup. Mayat raja meraung dengan aura iblis yang deras menyapu keluar dari tubuh kerangka, mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi, menyebabkannya bergetar juga. Menghadapi tekanan, wajah semua orang dari Great Thousand World berubah. Mata mereka berkilat ketakutan, dan bahkan ekspresi Mo Xin dan Xuan Luo telah tenggelam. Mayat raja berubah menjadi seberkas cahaya iblis saat terbang menuju tentara naga hitam berkekuatan 5.000 orang. Mu Chen mendengus dan battle wheel dari 5.000 Black Dragon Army melonjak. Itu telah menyebabkan langit dan bumi berubah warna saat lautan battle wheel mengaum dengan keras. Naga battle wheel yang besar menjulurkan kepalanya, membuka mulutnya dengan napas naga sepanjang kaki yang berembus ke arah raja yang menyerbu dengan riak-riak yang merusak. Mayat raja meraung, tetapi tidak gemetar. Menghadapi nafas naga dari battle wheel, ia membuka mulutnya dan asap iblis besar menyembur keluar, berbenturan dengan battle wheel dari nafas naga. Dalam kontak instan itu, seluruh wilayah bergetar dan badai yang tak terlukiskan mendatangkan malapetaka dengan banyak orang di bawah terpengaruh saat gelombang kejut bertiup ke arah mereka. Meskipun diledakkan, tatapan semua orang masih terpaku pada konfrontasi. Saat badai menghilang, nafas naga dan asap iblis bertahan sebentar sebelum mereka pecah. Dilihat dari kelihatannya, itu adalah dasi. Jelas, bersama dengan tambahan 2.000 prajurit, kehendak pertempuran sudah bisa menghadapi mayat raja. Dengan demikian, sorakan terdengar dari sekitar altar. Mereka yang awalnya merasa takut dengan kemunculan mayat raja merasa sangat lega. Dia benar-benar berhasil melakukannya. King Ling melebarkan matanya dengan ketidakpercayaan tertulis di wajahnya. Itu adalah mayat seorang monark, bahkan Mo Xin terpesona olehnya. Namun Mu Chen benar-benar berhasil melawannya dengan pasukan. King Xuang menggigit bibirnya sambil melihat siluet muda dengan ekspresi yang rumit. Jelas, adegan ini sangat memengaruhinya. Dibandingkan dengan seruan kekaguman mereka, wajah Mo Xin dan Xuan Luo gelap. Di masa lalu, merekalah yang menikmati tatapan seperti itu dari semua orang. Tapi hari ini, mereka telah jatuh sejauh menjadi pengamat. Sorak-sorai dari lingkungan menyebabkan alis si Tianyu sedikit berkerut sebelum dia melihat Mu Chen dengan ekspresi muram. Meskipun dia telah mendapatkan mayat raja dari ruang itu, Mu Chen juga telah menerima pasukan besar yang membunuh raja ini saat itu, dan dengan kekuatan pasukan ini, Mu Chen tidak perlu takut dengan mayat raja. Tatapan si Tianyu berkedip sebelum dia melirik peti mati hitam di altar dengan keserakahan di matanya. Itu adalah pecahan jiwa dari Raja Langit. Jika dia bisa mendapatkan dan memperbaikinya, dia akan bisa melangkah ke alam raja. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan fragmen jiwa sang raja, apapun yang terjadi. Dia melambaikan tangannya dan mayat monark menyerang tentara sekali lagi, sementara siluetnya mundur, menuju puncak altar. Tindakannya telah menarik napas. Para ahli dari dunia 1000 besar itu tahu bahwa jika si Tianyu memecahkan peti mati dan melepaskan fragmen jiwa dari raja, tak satu pun dari mereka di sini yang bisa hidup. Tatapan Mo Xin dan Xuan Luo berubah sebelum mereka meledak, berniat untuk menghalangi si Tianyu, karena mereka tahu bahwa hanya ada satu pewaris. Jadi orang dengan kontribusi terbesar akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkannya. Sekarang Mu Chen sibuk dengan mayat raja. Mereka bisa mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Tetapi ketika mereka bergerak, para ahli dari klan iblis api dan klan iblis pedang meraung dan muncul di hadapan Mo Xin dan Xuan Luo untuk menghalangi mereka berdua. Enyah, Mo Xin dan Xuan Luo menggonggong dengan badai energi spiritual yang menyapu kedua ahli itu. Dengan demikian, kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sekali lagi, dan keributan itu menyebabkan getaran. Mu Chen juga memperhatikan tindakan si Tianyu, jadi dia menyipitkan matanya.
Dia bisa menebak niat yang terakhir, jadi Mu Chen benar-benar tidak bisa membiarkan dia mencapainya. Siluet Mu Chen terbang, dia berpisah dari tentara dan berubah menjadi balok, terbang menuju altar. Adapun tentara naga hitam, masih ada klonnya yang mengelolanya. Meskipun tidak akan mudah dibandingkan dengan mereka bertiga yang mengendalikannya, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mengendalikan Battle Wheel untuk menahan mayat Monarch. Siluet Mu Chen jatuh ke altar dengan tatapan terpaku pada Si Tianyu. Si Tianyu juga berhenti dan menatap Mu Chen dengan kedipan berbahaya di matanya. Kau cukup berani. Anda benar-benar berani memisahkan diri dari tentara Anda dan datang dan menghentikan saya sendiri, dengan kekuatanmu sebagai penguasa bumi yang lebih besar? Mu Chen tersenyum ketika dia menjawab, kamu akan tahu setelah kamu mencoba. Kalau begitu pangeran ini ingin mencobanya sekarang. Si Tianyu tersenyum sinis dan siluetnya menghilang. Samar-samar, garis kabur bisa terlihat melintas di langit dan melesat ke arah Mu Chen. Tanpa mengubah ekspresinya, Mu Chen menginjak kakinya dan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar sebelum berintegrasi ke lingkungan. Arai api melonjak. Saat Mu Chen meraung, arai spiritual besar terbentuk dengan energi spiritual tak terbatas berkumpul, berubah menjadi sosok kolosal yang memancarkan suhu yang menakutkan di hadapannya saat melemparkan tusukan ke arah ruang yang terdistorsi. Ruang hancur dan sosok Si Tianyu muncul. Dia melihat arai api melonjak dengan cahaya dingin berkedip di matanya, sedikit menekuk lututnya, dia berubah menjadi bayangan dan muncul di hadapan sosok kolosal itu di saat berikutnya. Tangannya seperti pisau yang diselimuti aura kematian yang menakutkan. Tangannya menembus ruang dan segera menusuk dada sosok kolosal itu. Saat aura maut menyebar, sosok kolosal itu langsung hancur bersama dengan arai api yang melonjak juga. Kekuatan apa? Mu Chen mau tidak mau menyipitkan matanya pada adegan ini, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Si Tianyu akan begitu kuat. Arai api melonjak hanya bisa memberinya waktu yang singkat sebelum hancur. Anda selanjutnya menghancurkan arai api yang melonjak. Si Tianyu dengan sinis tersenyum dan muncul di hadapan Mu Chen, lalu mendorong telapak tangannya ke depan dengan aura kematian yang deras yang sepertinya bisa melahap semua vitalitas. Tatapan Mu Chen berkedip pada adegan ini sebelum energi spiritual yang mengkristal menyatu dan seluruh tangannya berubah menjadi kristal saat menghadapi telapak tangan Si Tianyu. Tanah di bawah kaki mereka, yang ditempa dengan bahan khusus, retak saat aura kematian yang padat menyelimuti telapak tangan Mu Chen, terus-menerus melahap kekuatan hidupnya. Namun, kilau mengkristal berkembang dari telapak tangan Mu Chen. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyegel aura mematikan itu. Ketika kedua telapak tangan bentrok, mata Mu Chen berseri-seri saat pagoda surgawi terbang keluar dan berkembang menjadi pagoda besar yang menyelimuti Mu Chen dan Si Tianyu. Perubahan mendadak ini menyebabkan alis Si Tianyu berkerut. Mu Chen sengaja mengambil telapak tangannya sehingga dia bisa menjebaknya di pagoda. Aura mematikan menyelimuti Si Tianyu saat dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Pada saat berikutnya, tatapannya terpaku pada bola mengkristal dengan untayan angin kuning bersiul di dalamnya yang membuat Si Tianyu merasa terancam. Sudah merasakannya, Mu Chen samar-samar tersenyum saat dia membentuk segel dengan satu tangan, dan bola cahaya yang melayang di atas pagoda surgawi mulai memudar, melepaskan badai yang tersegel di dalamnya. Ketika segel itu menghilang, spirit dispelling gale yang terperangkap di dalamnya meraung. Dengan pikirannya yang mengendalikannya, energi penyegelan menyebar di pagoda surgawi, membatasi gale pengusir roh untuk menyelimuti Si Tianyu sebelum badai kuning mendatangkan malapetaka di pagoda surgawi, memancarkan aura yang menakutkan. Melihat badai, wajah Si Tianyu berubah tak terkendali, tetapi dia tidak berani lambat, mengambil napas dalam-dalam. Aura mayat dalam jumlah tak terbatas keluar dari mulutnya dan terbentuk menjadi lautan yang melindunginya di dalamnya. Ketika Si Tianyu telah menyelesaikan pembelaannya, spirit dispelling gale juga menyapu dan meniup lautan aura mayat. Mu Chen penasaran melihat adegan ini, dia ingin melihat seberapa kuat spirit dispelling gale yang telah dia segel dari inspirasi tiba-tiba yang dia miliki saat itu. Angin kencang kuning meraung di pagoda surgawi saat bertiup menuju lautan aura mayat. Berdiri di lautan aura mayat, ekspresi Si Tianyu sangat serius, seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Pada saat itu, ketika badai kuning menyentuh aura mayat,
aura mayat yang padat dengan cepat larut, seperti salju yang bersentuhan dengan magma. Mata Mu Chen menyala di adegan ini, tidak hanya spirit dispelling gale yang melarutkan energi spiritual, itu juga memiliki efek yang sama dengan aura mayat. Melalui konfrontasi sebelumnya, Mu Chen merasakan betapa sulitnya aura mayat untuk dihadapi. Itu dipenuhi dengan kemampuan korosif dan juga melahap kekuatan hidup. Jika bukan karena energi spiritualnya diperkuat melalui pagoda surgawi, menambahkan kekuatan penyegel di dalamnya, dia pasti akan menjadi orang yang menderita. Tapi menghadapi spirit dispelling gale, aura mayat Si Tianyu dengan cepat dibubarkan. Di bawah perlindungan aura mayat, ekspresi Si Tianyu berubah jelek. Gale pengusir roh ini telah membuatnya lengah. Badai kuning terus-menerus menyapu dan di bawah efek pelarutan dari spirit dispelling gale, itu menyelimuti aura mayat di sekitar Si Tianyu dan terus-menerus melautkannya. Tidak peduli bagaimana Si Tianyu mencoba memasok aura mayat, dia tidak dapat menghalangi pelarutan. Beberapa menit kemudian, aura mayat di sekelilingnya benar-benar habis, memperlihatkan sosoknya. Pergi. Mu Chen mengetuk jarinya dengan tatapan dingin dan spirit dispelling gale bersiul ke segala arah. Itu hanya berhasil menghabiskan semua pertahanan Si Tianyu sejauh ini. Selanjutnya, itu akan bisa melukainya. Angin kencang kuning menyelimuti siluet Si Tianyu, yang mencoba melarikan diri. Seketika, pakaian yang terakhir hancur, memperlihatkan sosoknya yang pucat dan kering. Meskipun terlihat kurus seperti kerangka, ada cahaya hitam berkelap-kelip di atasnya yang menunjukkan betapa kokohnya itu. Tapi ini bukan masalah bagi spirit dispelling gale. Untaian badai kuning bertiup di seluruh tubuh Si Tianyu dan kulit pucatnya terkoyak. Lukanya juga sudah mulai menguning, menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi debu. Si Tianyu mencoba melarikan diri, tetapi spirit dispelling gale terus mengikutinya. Pengejaran ini berlangsung selama beberapa menit, dan Si Tianyu telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan, tubuhnya penuh dengan luka, bahkan aura mayat yang menyelimutinya telah sedikit menipis. Menghadapi badai pengusir roh yang tidak dapat dihentikan, bahkan Si Tianyu tidak berdaya melawannya. Persetan, Si Tianyu meraung, jika ini adalah konfrontasi frontal, Mu Chen tidak perlu ditakuti. Tapi angin kencang kuning yang tidak biasa ini membuatnya merasa sangat ketakutan. Ini tidak bisa berlanjut, Si Tianyu meraung di dalam hatinya. Jika dia terus kelelahan oleh spirit dispelling gale yang dikendalikan oleh Mu Chen, itu tidak akan lama sampai aura mayatnya benar-benar habis. Pada saat itu, dia akan berada di talenan untuk pembantaian Mu Chen. Tatapan Si Tianyu berkedip dengan keras, dan pada saat berikutnya, dia menggertakkan giginya, tampak seolah-olah dia telah membuat keputusan. Pada saat itu, ketika tangannya bergabung bersama, aura mayat yang padat mengalir keluar dari pori-porinya sebelum berubah menjadi kepompong mayat yang menyelimutinya. Perisai mayat asal, ketika kepompong menyelimutinya, suara Si Tianyu terdengar samar. Namun, spirit dispelling gale dengan cepat melarutkan kepompong itu, dan ketika dibubarkan, satu set tulang kering terlihat, tetapi siluet Si Tianyu telah menghilang. Mu Chen menyipitkan matanya pada adegan ini sebelum dia merasakan sesuatu dan wajahnya berubah. Dia benar-benar melarikan diri dari pagoda surgawi. Dia bisa merasakan aura mayat milik Si Tianyu di luar pagoda surgawi. Keterampilan pengganti, betapa anehnya, wajah Mu Chen telah berubah muram. Karena langkah dari Si Tianyu ini sangat tidak biasa, kerangka ini praktis mati sekali sebagai gantinya. Sementara dia melarikan diri dengan selamat. Sementara Mu Chen terkejut dengan cara ini, dia juga bersukacita karena dia berhasil mengeluarkan ini dari Si Tianyu dengan spirit dispelling gale. Jika orang itu menggunakannya di saat yang genting, itu akan bisa menipu Mu Chen, dan jika Si Tianyu mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan, itu bisa berisiko membalikkan keadaan. Pasti ada batasan untuk gerakan ini, jadi Si Tianyu mungkin tidak akan bisa menggunakannya lagi. Mu Chen merenung sebentar sebelum dia melihat spirit dispelling gale di Divine Pagoda sambil tersenyum. Sebenarnya, Si Tianyu sangat takut dengan badai yang mengusir roh ini setelah jatuh dalam keadaan yang menyedihkan. Jika dia bisa tetap tenang dan menyaringnya, Si Tianyu akan menyadari bahwa meskipun spirit dispelling gale sangat kuat, ada batasnya sebelum benar-benar habis. Itu karena, pada saat ini, spirit dispelling gale sudah mulai menipis karena kelelahan, tapi, untungnya,
Mu Chen sudah mencapai tujuannya. Melambaikan tangannya, pagoda surgawi dengan cepat menyusut sebelum terbang kembali ke matanya dan dia muncul di altar sekali lagi, menatap si Tianyu dengan tatapan mengejek. Pada saat ini, si Tianyu tampak menyedihkan. Tubuh pucatnya dipenuhi luka, dengan dagingnya menggeliat, berusaha cepat pulih dari kerusakan yang dideritanya. Semua orang di sekitar altar telah mengarahkan perhatian mereka pada konfrontasi antara keduanya dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam 10 menit setelah ditarik ke dalam pagoda oleh Mu Chen, si Tianyu akan berada dalam keadaan ini ketika dia keluar. Apa yang terjadi di pagoda hingga si Tianyu terlihat menyedihkan. Banyak orang bertukar pandang dengan keraguan yang melintas di hati mereka. Mereka semua merasa bahwa Mu Chen dalam dan tak terduga pada saat yang sama. Mo Xin dan Xuan Luo, yang terlibat dalam perkelahian mereka sendiri, juga merasa terkejut di hati mereka dan mereka merasakan ketakutan yang kuat dari cara Mu Chen. Saat daging pucatnya menggeliat, si Tianyu menatap Mu Chen dengan tatapan menakutkan. Pada saat ini, dia tampak seperti serigala ganas yang merencanakan pembalasannya sambil menjilati lukanya sendiri. Saya tidak pernah berharap suatu hari ketika saya, si Tianyu, akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Suara si Tianyu terdengar seolah-olah berasal dari dunia bawah dengan niat membunuh, mengejutkan hati orang lain. Melihat tatapan si Tianyu, Mu Chen juga menyipitkan matanya sebelum tubuhnya berangsur-angsur menegang. Si Tianyu akan berubah menjadi binatang buas pada saat ini. Mata si Tianyu tiba-tiba mulai memutih, dan beberapa napas kemudian, matanya menjadi putih seluruhnya dengan pupilnya menghilang. Sepasang mata putih itu tampak seperti murid dewa kematian yang memancarkan aura kematian yang menakutkan. Melihat sepasang mata itu, energi spiritual langsung meledak dari tubuh Mu Chen, membentuk siluet keunguan emas di belakangnya. Dia segera mengeluarkan tubuh emas abadi. Itu karena dia bisa merasakan bahaya yang tak terlukiskan datang dari sepasang mata itu, menyebabkan dia memanggil tubuh emas abadi secara praktis dengan instingnya untuk memberi dirinya pertahanan yang kuat. Siluet si Tianyu perlahan bangkit sebelum dia berlutut di langit dengan sosoknya yang mengering menjadi semakin layu, seolah-olah semua vitalitas dalam dagingnya sedang diperas. Jejak aliran udara pucat terpancar dari dagingnya sebelum menyatu dengan aura mayat di belakangnya, lalu perlahan-lahan terbentuk menjadi raksasa pucat setinggi 1000 kaki. Raksasa kabur itu tampak seperti mengenakan mahkota hitam, memegang sabit putih dengan aura mematikan yang sangat kuat. Saat itu, sepertinya dewa kematian telah turun. Aura kematian yang tak berujung memenuhi langit dan bumi, bersama dengan aura kematian yang menakutkan yang menyebabkan pertempuran di sekitarnya berhenti. Mereka semua mengarahkan perhatian mereka ke arah altar. Ketika para ahli dari klan iblis api dan klan iblis pedang melihat adegan ini, ketakutan muncul di wajah mereka sebelum mereka bertukar pandang dan berseru, si Tianyu benar-benar berhasil mempelajari keterampilan surgawi dari klan iblis mayat. Mereka tidak bisa membantu mengubah tatapan terkejut mereka pada Mu Chen. Untuk dapat memaksa si Tianyu ke titik ini, orang itu pasti sangat kuat. Terutama komandan klan iblis api, dia merasa beruntung bahwa Mu Chen tidak bertarung dengannya secara nyata dari bentrokan mereka sebelumnya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan percaya diri bahwa dia bisa melarikan diri. Lagi pula, bahkan seseorang sekuat si Tianyu terpaksa menggunakan langkah ini, jadi orang bisa membayangkan betapa merepotkannya Mu Chen ini. Mu Chen juga menyipitkan matanya, aura berbahaya itu telah menyebabkan jantungnya berdenyut. Tak lama setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan lusinan Divine Immortal Rune mulai mengembun menjadi tombak panjang yang melesat ke arah si Tianyu. Dia harus menghentikan orang itu menyelesaikannya. Tapi tombak itu hancur ketika jaraknya 10 kaki dari si Tianyu sebelum pecah dan menghilang. Si Tianyu bahkan tidak memperhatikan gangguan Mu Chen, tapi kemudian mata putihnya menatap Mu Chen tanpa emosi. Setelah itu, siluetnya berlutut ke arah Mu Chen, bersama dengan sosok raksasa di belakangnya yang juga terhuyung, dan suara si Tianyu, yang berisi niat membunuh tanpa batas, bergema, 3 koutou dari mayat dewa. Terima kasih telah menonton.